pengajuan ini kita masih tetap cetak memonya. Jadi nanti memonya akan bentuknya seperti ini, pengajuan piutang seperti ini, pengajuan piutang usaha lainnya, data-data seperti yang tadi, ya, yang tadi kelengkapan tadi ya, yang saya maksud ini harus diinput yang dari awal, dari inputan dari awal, sesuai dengan data yang ada. Kemudian ada angka-angka ini, nah nanti dia akan bandingin dari pusat, nanti akan kalau dia dilunasin awal berapa, dari hutang yang sekian, yang terus harus berapa timbulnya gitu loh, terus harus dijual berapa gitu loh. Ini angkanya nggak real ya Bu ya, nanti dia ngikutin ininya nih, ngikutin angka hutang-hutangnya gitu. Jadi ini kan harga perkiraan waktu kita inputkan. Dan itu angkanya akan disesuaikan ya penginputannya. Kalau yang ini tadi saya tulis 75 sampai 65 itu hanya perkiraan untuk menginputkan. Oke, nah yang cetakan ini tetap jadi cetakan yang normal Ibu ya. Itu dicetak dan ini akan ditangani basah oleh WhatsApp, kemudian di email. Nah, nanti baru akan diverifikasi sama staf kamu di pusat, nanti baru disetujuin, baru diketahui dan disetujui oleh direktur. Nah, berapa unit yang akan berapa nilai jual yang akan itu nanti akan ditulis di kolom ini nilainya ya. Oke. Tadi begitu kita ajukan, cetak memonya ya, cetak kirim ke Punya Mutiara tolong di mute Pak. Punya Mutiara tolong di mute. Sudah. Tiara. Oke. Nah, oke, sip. Oke, Bu, kita lanjut. Setelah ini dicetak memonya, diajukan ke pusat. Nah, tinggal kita perhatiin status yang ini nih. Status yang ini nanti akan berubah sesuai dengan keputusan di pusat. Oke, saya ambil putusan di pusat. Nur Arifah, dan ternyata pengajuan pun ada approve. Dan nilai yang tadi dilelang tadi, dia minta harganya oke. Nah, untuk mengetahui perubahan ini, itu Ibu tinggal refresh sih sebenarnya. Nah, berarti yang tadi apa namanya si Sanadi ini tadi, yang tadi ya pengajuan pool disetujuin pengajuan poolnya. Jadi dia makanya statusnya jadi new. New ini new untuk masuknya ke stok. Jadi dari ST dan SK reguler yang eksekusinya penarikan itu nanti dia masuk ke apa namanya daftar tarikan reguler. Nah, dari daftar tarikan reguler yang dikeluarkan SPH-nya, penyelesaian SPH-nya itu kita bisa pilih 3 tadi kan, tapi yang untuk case ini kita ambil yang pool, untuk pengajuan pool. Untuk pool yang sudah disetujuin dia akan masuk ke stok AIDA. Jadi yang tadi yang kita ajuin tadi ini, yang Sanadi tadi, begitu disetujuin memonya, dia langsung masuk ke sini. Mana dia? Oh, sebentar.
Ini dia. Oh, belum di refresh. Jadi pengajuan penyelesaian dari SPH tadi yang eksekusinya ada penarikan, pengajuan pool, dan pengajuan poolnya disetujuin, dia akan masuk ke daftar stok. Jadi menjadi stoknya AIDA. Nah, itu terlihat di sini. Ini adalah pool yang baru masuk dari eksekusi tadi. Oke. Nah, kita lihat ininya. Berarti tadi asalnya dari penyelesaian penarikan ini yang masuk ke sini dan ternyata di eksekusinya menjadi pool, dia menjadi stok AIDA. Nah, dari stok AIDA ini penyelesaiannya itu ada dua, lelang tertutup dan lelang terbuka. Untuk di cabang hanya menggunakan lelang tertutup. Ya. Oke. Nah, dari lelang tertutup tadi, dari daftar pool yang tadi ini, yang barusan masuk, itu kita bisa lepas lewat lelang tertutup. Nah, ini tadi. Gimana dia? Oke. Nah, untuk pengajuan lelang tertutup, kita menggunakan menu pengajuan ini. Nah, yang tadi yang daftar pool tadi yang baru, ini kan Yuni Suryani tadi yang baru ya. Bukan, Nur ya. Namanya Nur Helena tadi. Kita ajuin prosesnya. Untuk pengajuan lelang ya. Oke, ini datanya. Terus kita next. Nah, tadi waktu disetujuin di pusat menyarankan nilainya segini, nilai dasarnya segini. Oke, nah inilah yang menjadi dasar di cabang untuk membuka harga dasar lelangnya. Gitu. Nah, kalau lelang itu kan dia diperlukan minimal 2 biddingnya, bisa lebih, cuman yang di sini kita ambil 2 tertinggi nilainya. Jadi cara masukinnya nilai pelelang yang menawar itu kita add pakai tanda ini, terus kita sebutkan namanya siapa itu yang menawar, namanya siapa, terus nomor KTP-nya, nomor teleponnya, ya alamatnya ada di mana, terus jika dia pakai uang muka berapa, terus harga penawarannya berapa. Harga penawarannya 100. Terus kalau ada dokumen yang secara tertulis dia menawarnya berapa, lampirkan dokumennya. Misalnya lampirkan dokumennya. Artinya unit yang ini kita tawarkan untuk kita lelang, penawar pertamanya ada ini, Simarwan. Dengan ada penawaran sekian, notifikasi sekian, alamatnya tidak ada uang muka. Terus kita bisa tambahkan penawarannya yang kedua. Penawarannya bisa lebih dari 2, bisa 3, bisa 4. Tapi nanti dia akan terurut berdasarkan nilai harga penawarannya. Oke, ini 100 ya. Nanti kita bisa lihat dia ada misalnya
Dia nawar 110. Dengan filenya jadi dia secara otomatis nilainya akan urutan besar yang terbesar ada di atas. Oke, anggaplah kita di cabang kita hanya mengajukan 2 nawar ini ya. Oke, kita proses selesai di sini selesai, kita mau menginput berapa banyak penawarannya. Oke, kita proses selesai. Oke, ini yang kita ajuin tadi, ini kan statusnya jadi status pengajuan ya. Nah, ini mestinya secara sistem ini kita nggak perlu lagi cetak, tapi sekarang masih double, masih sistem nge-track pengajuannya masih jadi manual. Jadi memang kita ajuan tadi, kita cetak memo pengajuannya. Ini nanti hasil cetakan seperti ini. Ini ya. Nawarnya siapa tadi? Yang keduanya informasinya, terus angka yang ditawarkan berapa, di angka nawarnya berapa. Nah, ini di cabang dicetak, kepala cabangnya tanda tangan, terus baru ini di scan, di email ke AMU. Jadi nanti AMU yang akan memverifikasi dan memintakan tanda tangan persetujuan ini. Jadi 2 orang ini. Ini kan keatasannya dan terakhirnya di Kadis. Nah, jika ini disetujuin, ditandangin ya, disetujuin, nah, nanti baru bisa dilanjutkan dengan hasilnya. Izin sebentar ya, ada azan. Oke, Ibu ya, kita lanjut. Nah, jadi memo yang sudah diajukan akan dikirim ke pusat dan akan disetujui secara manual, tanda tangannya tanda tangan basah. Oke. Oke. Tadi setelah pengajuan dan memo pengajuan dicetak dan kirim ke pusat, nah tinggal kita lihat status ini berubahnya nanti setelah pusat menyetujui. Oke. Anggaplah lelang tertutup
di pusat, bentar. Nama Nur Versina, memonya di approve, disetujuin dengan nilai lelangnya tertinggi, dia ambil berkas. Nah, memo tadi yang udah disetujuin sampai ke pusat, itu nanti pusat akan menguploadnya ke sistem. Jadi persetujuan tadi sudah diupload ke sistem berdasarkan yang tadi memo yang dicetak tadi yang dikirim. Oke. Kalau pusat menyetujui memonya, oke. Nah ini kan kita lihat ya, ini pengajuan lelang ya. Nah, kalau di pusat sudah menyetujui, kalau kita refresh, oke. Berarti yang tadi menurut ini seharusnya berubah disetujui. Oke, itu lelang tertuturnya secara legal udah disetujuin. Yang pemenangnya adalah yang tadi yang paling besar. Oke. Setelah ini kita tahu bahwa ini disetujuin, artinya kita masuk ke recovery. Artinya ini kan sudah disetujuin ya. Nah, masuk ke menu recovery-nya. Dan tadi atas nama saya ini tadi kita ajukan memo recovery-nya. Ya. Kita ajukan memo recovery-nya. Nah, di sini apa namanya? Kan kalau terjadi pembelian di memo tadi pasti ada pembayarannya Bu ya. Nah, pembayarannya itu bisa bentuknya cash, transfer, atau euro. Nah, kalau dia menggunakan tunai, ini menggunakan tunai nanti yang menggunakan slip yang kayak kemarin slip yang kolektor itu atau modelnya seperti itu. Nah, itu dikeluar dari sistem nanti di-input lagi. Anggaplah ya, itu nanti ini kan cuma prosedur pencatatannya aja. Nah, kalau dia transfer, nanti kan dia transfer, bukti tinggal dia transfernya ke bank mana, nanti tinggal dilihat, terus buktinya dia transfer, kita upload. Oke. Jika ada biaya lain-lainnya, nah tinggal sebutin ada biaya lainnya atau tidak. Nah, yang tadi, yang dipilih oleh pusat adalah yang ini. Nilai ini yang disetujuin. Ya. Nah, artinya nilai ini nih yang nanti akan jadi total yang ditransfer. Oke, kita proses. Ibu-ibu kalau ada mau nanya, langsung tunjuk tangan ya, resign seperti biasa di bawah kanan bawah tuh pojok. Oke, Ibu ya. Nah, ini kan tadi kita pengajuan recovery. Nah, di sini kita masih tetap manual nih. Memo recovery tadi yang udah dibikin, kita tetap harus cetak pengajuan recovery-nya. Nah, akan bentuknya akan seperti ini. Ya, dan utang lain-lainnya ini dengan nilai yang sebesar ini. Nah, ini memang bentuknya masih seperti ini, tapi ini nanti akan disempurnakan karena ini akan langsung nyambung ke finance dan accounting dengan menggunakan mencocokkannya dengan biaya-biaya yang sudah ditetapkan oleh accounting untuk proses pencatatannya. Oke. Nah, ini utangnya juga nanti yang menandatangani tetap dari 3 ini, dari unit dari manajemennya, dari Pak Faisal dan sampai ke accounting. Nah, accounting ini nanti yang memverifikasi terakhir bahwa uangnya benar-benar sudah masuk dan akan menjadi flag ini diselesaikan. Artinya sesuai angka yang disetujuin dan uang yang masuk. Oke. Oke. Nah, sampai di pengajuan recovery ini. Nah, setelah pengajuan recovery ini sebenarnya kan nanti ada approval-nya itu, Bu. Nanti baru approval-nya, memang sih nggak rekomendasi, yang nanti yang approval akan pusatnya. Jadi recovery itu nanti pengajuan recovery-nya itu tetap harus disetujuin di pusat. Jadi setelah pengajuan recovery, memo recovery dicetak, bikin ke pusat, nanti
proses recovery-nya ada di pusat. Oke, nah di pusat nanti akan verifikasi keseluruhannya dari bukti bayarnya, dari memonya yang sudah ditandatangani terakhir tadi itu. Nah, itu nanti diupload sama mereka. Jadi Ibu tinggal terima bersih. Nah, karena dia udah tahu pengajuan dari cabang yang udah di pusat. Anggaplah kita proses ya. Di pusat menyetujuin pengajuan memo recovery-nya. Oke, ini kan waktu kita ngajuin masih pengajuan recovery ya. Kalau kita refresh apa yang sudah dikerjakan dari pusat, nanti baru kita bisa lihat. Nah, dia langsung berubah jadi recovery karena di pusat menyetujuin recovery ini. Oke, nah setelah ke recovery ya, kalau kita balik ke gambar sebentar, kita lihat gambar ulangnya lagi. Jadi tadi kan dari surat ini Pak Basari masuk ke daftar tarikan, Pak Basari nggak ada, kita masuk stok. Nah, stok kita jual lelang kita masuk recovery. Nah, langkah akhir dari ini adalah keluar masuk unitnya. Oke. Nah, ini yang tadi udah terrecovery, kita masuk ke menu recovery, keluar masuk unit. Cuman di sini kurang nama ya. Nanti kita tambah di sini namanya. Mestinya kan ini ada new, ada belum diupload tanggal proses. Nah, tinggal ini kita klik, kita mengajukan pengeluaran unitnya, tanggal pengeluarannya kapan, terus dokumen pengeluarannya ada. Nanti kan itu ada dokumen yang kita ajuin tadi ditandatangani, kita upload di situ yang sudah ditandatangani, kita simpan. Oke, nah ini kan ini pengeluarannya. 9 menit lagi. Aris nggak apa-apa ya, 9 menit lagi ya? Nggak apa-apa, lanjut. Nggak apa-apa. Oke. Nah, dari memo pengeluaran ini, kita catat tanda terimanya. Ini bentuk memonya seperti ini. Ya, untuk seperti ini dibuat oleh SPV-nya, diserahkan, terus nanti ini, nah ini kan bukti untuk diupload lagi ke sistem. Nah, dari pengajuan ini masih ada lagi. Jadi pengajuan ini jadi gini, pengeluaran terus ada terima jadi cetak tadi. Nah, terus nanti di-upload ada terimanya. Tapi sebelum di-upload itu harus disetujui juga dari pusatnya. Tentang di pusat nanti ada keluar masuk unit itu ada approval-nya. Nanti tinggal kita tunggu ya kan belum di-upload kan ini belum di-upload dengan proses pengeluarannya. Nanti proses pengeluarannya itu akan di-upload di pusat. Anggap kita 126 oke, kita upload. Oke, kita approve, di pusat approve. Nah, pengeluarannya udah di approve. Ini kalau kita refresh. Oke, ini bentuknya udah begini. Ini berarti proses pengeluaran yang kita ajukan dari cabang itu udah di approve sama pusat. Nah, tinggal ini kita upload tadi tanda terimanya yang kita kasih, yang kita tanda tangani tadi. Upload filenya. Oke, proses selesai. Jadi dari proses yang ini, dari proses ST agent SKJ reguler yang ujungnya penarikan, dia masuk ke daftar tarikan, Pak Basari nggak ada action, kita ambil pengajuan pool, dari pengajuan pool disetujui nanti masuk ke stok AIDA. Stok AIDA ini dari cabang bisa dijual melalui lelang tertutup. Jika setuju oleh pusat, dia akan masuk ke recovery. Setelah recovery, dia baru masuk ke pengeluaran unik dan itu selesai. Nah, cuman ini kan baru sampai menu AMU. Sebenarnya kan setelah AMU nanti ada menu kustodian. Di situ nanti Ibu bisa ajuin lagi rilis BPKB-nya. Karena begitu disetujui oleh Finance, itu secara otomatis dia akan memflag atau mengasih tanda ke
kustodian untuk merilis BPKB-nya. Untuk sekarang sih masih diajukan secara manual, tapi nantinya itu akan secara otomatis. Jadi nanti begitu Ibu selesaikan itu, secara otomatis ada di menunya Ibu bahwa menu BPKB ini adalah yang Ibu tunggu untuk dikembalikan ke cabang. Begitu, Bu. Oke. Nah, begitu sebenarnya gini, alur ini memang saya jelasin cuma STJ dan SKJ, tapi sebenarnya sama. Alurnya akan begitu. Jadi penyelesaiannya bisa di sini, bisa di sini. Nah, alurnya nanti setelah recovery dia tinggal masuk ini. Nah, di AMU cuma sampai ini aja. Oke. Ada yang mau ditanya? Kita unmute all. Sesi pertanyaan. Ini kayaknya nggak ada saya nih tadi, kenapa ya? Nggak ada yang resen. Udah pada ngerti semua, Pak. Atau Bu Rofiko mau nanya? Oh, tanya, Siapa? Pak. Ah, Riko. ya. Pak, kebetulan kan Karawang ada penarikan nih. Nah, di situ kan penarikannya kan internal. Nah, hari ini kan saya buat SPH-nya ya, Pak ya. Nah, SPH itu kan di sistem muncul biaya yang timbul yang lain ya. Yang lain di-mute aja, Pak. Biar yang ngomong aja, Pak, yang di unmute. Tapi siapa? Rofika ya? Pak. Oke, lanjut Bu. Nah, kebetulan kan hari ini Karawang kan ada buat SPH ya Pak ya, atas nama Salam. Nah, di situ kan muncul biaya yang timbul. Tadi saya tanya ke Pak Kiki, karena yang nariknya internal itu kan nggak usah biaya timbulnya dikosongin aja Bu, gitu. Nah itu gimana Pak? Nggak apa-apa kan? Ya nggak apa-apa. Toh sebenarnya kalau Ibu tulis di situ hanya masih sebagai catatan Ibu, belum diperhitungkan. Maksudnya secara sistem nanti dia belum akan hitung. Tapi kalau Ibu masukin di situ ya nggak apa-apa. Gitu ya. Cuma itu aja sih Pak. Oke. Berarti udah lancar ya Makasih, Bu. Pak. Ya. Insya Allah Pak. Masih banyak belajar loh Pak. Bu Tiara melamun. Ibu-ibu yang lain ada lagi nanya? Bu Anggi itu sehat kan? Bona juga mau nanya tuh Bona. Nanya apa Bu? Bu, ini pasti bingung. Apa? Yang pertama juga gini bingung. Cuman masalahnya kan gini Bu. Sebenarnya kan kita mau bikinnya smooth gitu loh. Cuman karena waktunya terdesak, akhirnya kita bikinnya double. Double itu maksudnya gini, double sudah secara sistem masih juga dicetak dan tanda tangannya manual. Itu mengganjal sebenarnya. Cuman ya kalau Pak Aris nanti cerita, bahwa kita dikejar-kejar untuk paket untuk modul ini itu harus jalan dengan cara itu. Karena kalau kita mau bikin itu nanti akan makan waktu nih Bu. Makanya ini sekarang diterangin biar secara sistem setidaknya tracking secara sistem kita dapat. Memang sih nyebelin ya. Udah secara sistem masih aja cetak, kirim lagi, email lagi gitu. Benar nggak Bu ya? Iya, Pak. Yang mulutnya tak tutup itu nggak ketahuan dia beli itu. Gitu Pak Aris. Betul. Ya. Artinya bukannya kita mau tidak mampu atau tidak mau membuat sistemnya enak dipakai gitu, tapi karena kita desakan waktu untuk sesuai schedule gitu penyelesaiannya. Makanya dengan cara yang tumpang tindih begini. Jadi mohon dimaafkan kalau masih mengganjal, tapi secara sistem pencatatannya harusnya bisa langsung direkam. Jadi intinya itu untuk yang sekarang ini. Gimana Bu? Kira-kira dimaafkan nggak? Intinya sih Bu, nanti kalau ini udah jadi semua pasti akan sangat membantu ibu-ibu semua deh. Jadi ibu nggak usah pusing, nggak usah ngeliat ini, pokoknya sangat membantu semua deh. Kalau misalnya udah jadi semua ya, nah karena lagi proses tahap buat jadiin semua nih Bu, gitu. Jadi tolong kerjasamanya. Gitu. Pak Opang,
Itu Ya. karena mereka kan induknya ke Bapak nih. Gimana Pak mendinginkan hati mereka dengan pekerjaan seperti ini? Ya memang setuju ya. Semuanya kan kita buat supaya ke depannya lebih baik dan lebih efisien. Baik tenaga, kertas, segala macam lah lebih efisien ya. Cuman kan ya itu tadi ada prosesnya dan juga kita sekarang lagi dikejar-kejar ya. Pak Har dan Pak Aris ya. Jadi ya teman-teman juga harus bersabar dan jalanin proses yang udah kita buat dulu. Pusing-pusing sedikit nggak apa-apa lah ya. Pusing orang kerja lebih pusing lagi orang nggak kerja gitu kan. Gitu, Bu. Oke, dari muka Dima udah, isi udah, tinggal penutup. Pak Aris boleh ditutup kalau udah nggak ada pertanyaan lanjutan. Jadi ibu-ibu udah jelas semua ya? Oh ya. Jadi nanti kebetulan ini sudah direcord jadi file MP4. Nanti saya kirim linknya di grup. Kalau ibu ada yang lupa atau ada yang agak bingung, nanti bisa di setel kembali masing-masing di handphonenya. Nanti saya kirim linknya di grup ya. Oke. Kalau nggak ada yang nanya lagi, Bu Iko masih mau nanya tuh, tulis tangan lagi. Mau nanya Pak, Pak. Kita juga tuh. Nah, setelah SPH itu, Ya. Pak, Ya. setelah SPH dikirim ke nasabah, kita tunggu kan sampai 14 hari. Kalau misalkan memang 14 hari tidak ada itikat baik dari nasabah, kita langsung buat memo poolnya atau bagaimana Pak? Iya, majuin aja. Biasanya sih nggak nyampe 14 hari, Bu. Pasti diudak-udak gitu. juga. Pastinya sih. Pasti areanya kan pasti di review terus, Bu. Iya, Pak. Otomatis aja kalau misalkan memang tidak ada